yang saya tahu ya seperti itu, bahwa di dalam Bible terdapat nama-nama nabi, dan nama-nama nabi tersebut juga ada di dalam Al-Quran, begitu. Sementara tadi dikatakan bahwa Al-Quran tidak mengadopsi, ya, tidak mengadopsi sesuatu yang ada di Bible. Nah, tentu di sini akan muncul satu pertanyaan, adalah lalu kenapa ada kesamaan itu kalau bukan itu adalah suatu satu keyakinan terhadap sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kesamaan begitu ya? Iya, begitu. Itu kan saya mau tanya itu. Ini sih putus nggak Banji? Ya, Uni putus-putus, teman-teman. Suaranya putus-putus. Kelap-kelip, saudara, sambil di tap-tap, kencangkan tap-tap layar, saudaraku semuanya. Saudara, lanjut Uni. Iya, agak putus-putus Uni. Abuya yang Lanjut nonton ya. 2,2. Kalau terputus nanti. Sebentar Uni izin. Pak Abuya yang nonton 2,2, tapi yang ini yang ngetap baru 280 nih, enggak 1 app. Itu dia. Di promo dulu ya. Saudaraku ya, bantu di tap-tap Ikhwan Fillah ya. Biar kuat komal. Jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas ya, saudaraku semua yang belum follow. Terima kasih. Lanjut Uni. Ini saya jelaskan sekali lagi dengan seksama ya. Ya, braderku. Pertama, Anda jangan jumawa mengklaim bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah milik Anda. Saya tadi sudah tunjukkan bahwa kitab Taurat itu diberikan untuk Bani Israel. Dalilnya mana? Yeremia pasal 31 dari 31 sampai 33. Ya, nih. Inilah perjanjian, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini ada dalam kitab kata kalian, kitab kalian. Ini kitabnya Yahudi, brother ya. Ingat ya, itu kitab Yahudi. Kenapa ada kesamaan antara ajarannya Yeremia, ajarannya Musa, ajarannya Nabi Muhammad, Isa, Ibrahim? Karena mereka diutus oleh Tuhan yang sama. Yang lucu kalau ajaran Islam bertentangan dengan ajarannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yeremia. Kalau seandainya Yeremia, Yesaya, kemudian Hosea mengajarkan bahwa Tuhan Trinitas, kami tauhid, maka kami berbeda dengan nabi-nabi Israel. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi justru para nabi Israel itu mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan kepada Nabi Muhammad kepada kami. Nah, apakah Nabi Muhammad mengutip? Tidak. Nabi Muhammad tidak mengutip. Nabi Muhammad mendapatkan pengajaran yang sama persis dengan Nabi terdahulu dari Tuhan. Makanya kedudukan kitab kalian itu di mata kami itu adalah kitab yang bercampur. Ya, yang bercampur. Datanya mana? Ini dia datanya. Wahai sekalian muslimin, sebagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab? Nah, di sini dikatakan, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah. Merubah itu artinya tidak menghilangkan semua yang benar di dalamnya, tapi mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka yang benar itu tetaplah benar. Bahwa memang Daud adalah nabi, Abraham adalah nabi, itu benar. Dibenarkan oleh Al-Quran. Karena itu benar. Tapi yang kenapa datanya harus diambil dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu terlambat lahir, terlambat ada, kan bingung. Waduh, dataku ambil dari Al-Quran. Kenapa enggak? Emang ya, emang beda di mana Injil sama di mana Injil sama Quran, Taurat sama Quran, samanya di mana? Datanya Mampus, mana? dia tiba-tiba punya Injil, coy. Tanya ini. Dia tiba-tiba punya Injil. Jangan sama-samakan. Kalian Injilmu mana? Yang menyamakan siapa? Kitab kalian itu tadi kan Uni Rifa bilang bahwa Taurat itu sama dengan Quran pengajarannya dari satu Tuhan. Pengajarannya iya. Ya mana di situ ada Trinitas? Datanya dari mana? Kenapa harus ambil dari Quran, nggak ambil dari Taurat? Ya datanya dari kitab. Apa? Nggak ngerti aku pertanyaan kau, diam kau dulu lah. Entah apa. Bukan diam kau, itu yang salah menjelaskan, memaksa orang untuk memahami logika kamu. Aduh, ini kenapa ini terus orang kejang-kejang, Bang? Apa ini kok kejang? Aku jijik ya, jijik aku kitab Al-Quranku yang mulia. Uni. Ya.
Jangan terpancing, Ya, Bang. jangan terpancing sama Enggak, kita anjing gereja ya. itu. Enggak, kita sambung ke Canelo aja. Nggak, tapi sebelum kita sambung gini ya, kalian jangan salah paham. Jijik aku menyamakan kitab. Kenapa? Kitab kalian itu di-ban di Amerika karena isinya vulgar dan kekerasan. Maaf ya, aku nggak mau nyamain loh. Orang Amerika aja yang Kristen aja mengakui kitab kalian itu vulgar dan juga di-ban di sana. Maaf ya, nggak mau aku menyamakan firman Allahku dengan kitab kalian. Aku justru membela Al-Quranku yang Kanelo bertanya tadi. Seolah-olah Al-Quran mengambil dari Bible. Tidak. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ini ya. Di sini Rasul kami mengajarkan bahwa kitab kalian itu bercampur. Bercampur itu maksudnya apa? Antara perkataan yang benar bercampur dengan perkataan yang keliru. Pandangan manusia seperti surat-surat Paulus. Ya, begitu Bang Brother Canelo. Kalau memang ada kesamaan antara ajaran Musa, ajaran Yesua, ajaran Nabi Muhammad, ajaran Abraham, itu bukti bahwa Islam ini mengikuti ajaran para nabi. Begitu, karena Tuhannya sama yang utus. Tuhannya tidak berbeda. Tuhannya orang Yahudi manusia bukan. Tuhannya umat Islam manusia bukan. Tuhannya Yahudi punya konsep Trinitas, tidak. Islam punya konsep Trinitas, tidak. Artinya ada keselarasan antara Bani Israel dengan umat Islam. Begitu. Yang namanya Tuhannya satu, masa Tuhan banyak? Silakan. Lanjutkan dulu. Fokuskan dulu. Iya, begini. Pak Canelo, izin sebentar ya. Saya sapa dulu Pak Leonardo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Leonardo. Pagi. Iya, Pak Leonardo nyimak dulu ya, biar kondusif satu-satu ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Leo. Kandal Hidayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iklan sebentar. Intinya Edis sudah mengatakan semalam memang Bible itu karangan Lukas. Nih, lanjut. Jangan bawa si kudis, aduh. Cici udah itu secara tidak langsung Kandal Hidayah itu mengiklankan kudis, jangan. Bau terasi langsung ke Malabuya. Astagfirullahaladzim. lanjut. Canelo, lanjut. Bisa lanjut ya? Silakan Pak Canelo. Iya, Bang Jibril itu asik diajak ngobrol tuh Bang Canelo. Lanjut sama Bang Jibril dulu ya. Saya mau mandi dulu sambil ngopi. Mandi sambil ngopi dulu ya. Bang Jib. Oke. Moneter Bang. Ya, gimana? Ya, kasihan Bang. Maksudnya saya begini, artinya kan di sini kita mau membandingkan antara Islam dengan Kristen. Oke. Sedangkan kalau kita bicara tentang Kristen, maka pertanyaan yang muncul adalah kitab orang Kristen itu yang mana? Begitu ya. Kalau kitab orang Kristen itu adalah dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru, Wahyu. Itu kitabnya orang Kristen. Sedangkan kalau kitabnya orang Yahudi atau aliran Yudaisme, itu kan mereka tidak mengakui Matius, Markus dan seterusnya, kecuali Yahudi yang kemudian beragama Kristen. Ya, orang Yahudi yang beragama Kristen ya 1,9%. Dia akan mengakui sampai dengan Wahyu. Tetapi kalau Yahudi itu adalah hanya dari Kejadian sampai dengan yang 1,9%, Bang. Iya, seperti itu. Jadi kan nggak, Oke, Abang mengeluarkan statement, saya tekankan. Jadi dari 100% umat Yahudi, 1,9% itu Kristen, 18% itu Islam. Jadi Abang mau mereferensikan yang 1,9% itu, yang nggak sampai 2% itu. Siap. Lanjutkan, Bang. Iya, artinya kan ini kan melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu itu tadi. Di mana mengatakan ada percampuran. Bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ada percampuran pada ajaran kekristenan itu. Atau bisa kita sebut sebagai kitab orang Kristen. Nah, pertanyaan adalah percampuran yang mana yang dimaksud supaya kita bisa jelas. Baik, baik. Kalau saya buka Bang dari kitab Abang tuh yang namanya Bible ini, yang dasar katanya Biblos ini dari kota di Yunani sana,
Dari isi Taurat itu ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Habis itu kitab sejarahnya ada 12, kitab Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Esther. Habis itu ada kitab puisinya, kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, sama kenabiannya ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yezikiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obedya, Yunus, Mikana, Nahum, Mika, Habakuk, Zefena, Hagai, Zafaria, sama Maleki. Semua kitab yang ini yang saya sebutkan barusan itu kitab Yahudi yang konsep ketuhanannya itu Tuhannya tidak terlihat, tidak 3 in 1, dan Tuhannya tidak turun ke bumi. Nah, tiba-tiba ditumpuk dengan kitab Tobit, Yudit, Makabe, Kebijaksanaan Salomon, Yesus bin Sarah, Baruh. Habis itu surat-surat Paulus, Injil Matius, bukan Injil, Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, Gospel Yohanes, yang abang pikir mengajarkan Tritunggal. Kelihatan campurannya di mana, Bang? Apa saya mesti ulang? Ya, baik. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal kan kita sudah jelas bahwa di dalam kita perjanjian. Enggak, tapi abang paham nggak di mana percampurannya? Tadi kan abang pertanyaannya percampurannya. Ya, saya belum paham. Coba maksudnya disampaikan. Oke, di Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Yosua, dan seterusnya sampai kitab Malehi, itu Tuhannya satu, tidak terlihat, tidak pernah turun ke bumi, dan tidak mengajarkan dosa-dosa waris. Saya bisa sebutkan itu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Aster, Ayub, itu kitab Yahudi semua tuh. Nggak ada yang mengajarkan dosa waris. Habis itu di situ mereka mengajarkan Tuhan itu bukan manusia. Di situ juga mengajarkan Tuhan itu bukan makhluk, tidak turun ke bumi, dan seterusnya. Mereka itu konsep ketuhanannya itu bukan Tritunggal. Nah, tiba-tiba masuk Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, Gospel Yohanes, Kisah Para Rasul, 13 surat Paulus, 8 surat umum. Surat umum ini kepada orang Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, yang kedua, pertama, ketiga, surat-surat lah. Tiba-tiba yang surat-surat ini berikut dengan gospelnya mengajarkan Tritunggal. Tuhannya turun ke bumi dengan bahasa yang berbeda ya. Tuhannya turun ke bumi, menembus dosa waris, dan seterusnya. Abang udah paham belum nih percampurannya yang mana, Bang? Di mana percampurannya? Ya, udah paham. Saya yang saya tangkap itu adalah bahwa menurut saudara di perjanjian lama itu konsepnya monoteis, sedangkan di perjanjian baru itu bukan menurut saya, Bang. Itu menurut keyahudian juga seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Artinya kan karena barusan yang menyampaikan kan abang, saya kan sampaikan seperti itu kembali kan. Sedangkan di perjanjian baru itu terkesan adanya politeis. Dan emang menurut abang nggak politeis? Enggak, saya enggak politis. Oke, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan. Tuhan abang menciptakan kejahatan? Iya, ada tertulis seperti itu. Saya lupa di perjanjian baru ada tertulis seperti itu. Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Iya. Itu Yesaya 45 nomor 7, Bang. Bukan di perjanjian baru. Iya. Perjanjian lama. Perjanjian baru ya. Nah, itu di perjanjian lama Tuhannya Yesaya. Iya. Nah, Tuhan abang menciptakan kejahatan. Iya, pastilah. Nah, habis itu yang Yesus baik itu gimana tuh? Maksudnya Yesus baik gimana, Bang? Karena kan Yesus selalu memang baik. Iya, kan selalu narasi Tuhan abang kan menciptakan kebaikan doang kan, nggak menciptakan kejahatan kan? Begini kan, artinya ketika dikatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang tidak ada yang jadi sebelum karena Dia yang menjadikan, begitu. Artinya segala sesuatu itu berarti semua kan. Artinya apapun yang ada ya pasti termasuk kejahatan. Nah, ini abang udah ketahui tauhidan. Coba kita cek nih, Bang Leonardo. Tuhan dia menciptakan kejahatan nggak? Dia sesama Kristen nih. Coba kita tanya dia. Bang Leonardo tuh Tuhannya menciptakan kejahatan nggak?
Ya, menciptakan. Di mana itu dibilang Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Yesus menciptakan kejahatan ya? Ya, contoh kan waktu Nabi Ayub itu diperintahkan Tuhan kan untuk mencobai. Waduh. Nah, terus Nabi gimana Ayub. harus? Nabi Ayub kan belum ada Yesus, Bang. Oh, kamu bicara Yesus. Kalau Yesus itu di situ udah menyempurnakan. Jadi nggak ada lagi kejahatan, hukum kasih. Kalau boleh tampar pipi kanan, kasih kiri juga. Berarti Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Kamu tanya menurut apa ini? Taurat apa Injil? Waduh, Injil lagi. Tuhan Abang punya Tuhan kan? Saya kan udah jawab sesuai Torah, sesuai perjanjian lama. Kamu bilang Yesus. Nah, saya bilang tadi Yesus. Emang Tuhan Abang beda ya? Menghadapi. Yang perjanjian lama beda, perjanjian baru beda. Sekarang saya mau tanya, kalau sama, kalau harus disamakan, ngapain harus ada yang perjanjian lama sama perjanjian baru sampai Quran? Mantap. Berarti Tuhan Abang perjanjian lama sama perjanjian baru beda ya? Bukan beda, pengajarannya yang beda. Karena zaman perjanjian hukum Taurat, Waduh. Tuhan itu masih bisa berbicara sama manusia loh, bro. Waduh. Enggak, berarti Harus Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru beda. Nggak ada yang beda. Kamu yang maksa saya untuk bilang beda. Oke, di mana Nabi Musa nyembah 3 in 1, Bang? Coba bisa diajarin nggak saya? Taurat nggak ada. Katanya sama. Kamu berarti dari tadi nggak ngerti ya? Ya. Saya kan bilang pengajaran di Taurat sama Injil berbeda karena ada zamannya. Nabi Musa datang di Taurat, Yesus datang di Injil. Apa yang harus disamakan di situ pengajarannya? Nggak ada. Berbeda. Terus sama datang juga kamu. Jadi Tuhannya sama tapi pengajarannya berbeda. Ya iyalah. Udah Oke. tahu kok nanya lagi. Oke, pengajaran yang samanya apa? Jadi Pengajarannya sama. Nah, Bang Carnelo jelas ya jawabannya ya. Di mana percampurannya ya, Bang ya? Ini dia menjelaskan percampurannya, Bang. Jadi di perjanjian lama hukumnya beda, habis itu di perjanjian baru hukumnya beda, tapi Tuhannya sama. Bang Carnelo paham nggak? Kan Bang Carnelo tadi nanya kan, percampurannya di mana? Jelas ya? Iya, paham. Lanjut. Nah, terus Bang Carnelo, ada yang mau ditanyain lagi? Boleh. Ya, terus gimana? Bang Carnelo, bukan Bang Leonard. Oh, Iya, maksudnya oke, saya mute dulu ya. Ya. Selesain makannya dulu. Gimana Bang Carnelo? iya, artinya dari penjelasan saudara tadi kan saudara mengatakan bahwa ada percampuran kan. Makanya kan saya bertanya percampurannya seperti apa dan sudah dijelaskan. Terus masalahnya di mana? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Masalah Apa yang menjadi persoalan? nggak ada. Sebenarnya kita nggak ada masalah. Selama itu clear memang pengajarannya berbeda dan konsep ketuhanannya berbeda, ya berarti di situ percampurannya. Sementara Nabi Muhammad SAW datang meluruskan Oke, baik. meluruskan ajaran nabi-nabi Perjanjian- sebelumnya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kan mengenai konsep ketuhanannya itu tetap satu sebenarnya. Waduh. Kalau kita mengatakan bahwa di perjanjian lama itu monoteis, tentu akan muncul pertanyaan ketika di kitab Kejadian pasal 1 di mana ada tertulis bahwa pada mulanya langit bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, maka muncul pertanyaan di sini adalah kenapa dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air? Kenapa tidak ditulis bahwa Allah melayang-layang di atas air? Nah, sebenarnya di dalam perjanjian baru itu Allah yang di perjanjian lama itu tetap sama, tidak berubah. Tetapi bahwa di perjanjian baru itu firman yang tadinya adalah Allah sendiri
itu yang menyatakan kepada manusia dan kemudian itu tertulis di dalam kitab Yohanes. Begitu. Sehingga Iya. Enggak, bahwa kita mau pergi letter kita mau pergi letterlet atau interpretasi nih Bang. Karena kalau saya baca Baraisit dari tanah Genesis 1:1 di sini dibilang pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Habis itu nomor 2-nya bumi ini masih unformed dan void dan masih gelap, dan di dalam di atas angin di atas laut angin Tuhan menyapu di atas air, nggak ada melayang-layang. Ini kalau saya baca dari Keyahudian Bang. Iya, Jadi artinya kan angin Allah menyapu di atas air lautan atau di atas air. Nah kan kita sekarang apa yang diartikan tadi itu dengan Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya kira itu sudah sedemikian rubah sehingga pengertiannya itu kan sama sebenarnya. Oh, Abang mau membela LAI di sini, maksudnya dia benar gitu mentranslatekan ini. Iya, karena sampai dengan saat ini belum ada satu otoritas yang menyatakan bahwa dia salah. Maka tentulah dia adalah benar, dia punya terjemahan. Sehingga terjemahannya itu kan kita berangkat, kita membahas di situ. Oh, kita mau bahas terjemahan sekarang. Oke, saya bisa menunjukkan sama Abang dari segi sejarah kalau ya, penggunaan. Begini Bang, sabar sebentar. Maksudnya kan toh kita bicara mau terjemahan atau apapun, tapi kan kita merujuk kepada topik yang barusan ini adalah mengenai seperti apa ketuhanan itu ya. Dari kekristenan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan konsep di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Ya, yang saya menjawab bahwa konsepnya itu sama, bahwa Tuhan itu satu. Tetapi bahwa satu itu kemudian di dalam Perjanjian Baru itu dia kesatuan. Menguraikan bukan kesatuan, tetapi memang realitas Tuhannya seperti itu, bahwa Tuhan adalah ada. Jadi di perjanjian lama Tuhan itu, Tuhan satu, di perjanjian baru Tuhannya kesatuan gitu. Kalau saya bilang bahwa di perjanjian lama seperti itu, berarti di perjanjian baru juga pada hakikatnya ya sama saja. Cuma bahwa di dalam perjanjian baru kita mengenal Tuhan itu lebih spesifik, di mana bahwa Tuhan itu. Nah itu perubahan konsepnya Bang. Nah itu perubahan konsepnya, dan nggak cuma Tuhan dari satu jadi tiga jadi satu, atau dari satu jadi kesatuan, tapi konsep dosa waris itu menurut saya ya, kalau memang kita lihat dari penceritaan dari Genesis ya, dari penciptaan Adam diceritakan di sini sampai ke Maleki itu nggak ada satupun nabi yang mereferensikan kita ada dosa waris. Maksudnya begini, kita fokus dulu kepada masalah ketuhanan. Konsep ketuhanan. Ya, masalah dosa waris itu nanti kita bahas di berikut. Oke, masalah konsep ketuhanan. Di kejadian tersebut kan sebenarnya sudah ada indikasi bahwa Tuhan itu seperti itu, bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan itu ada rohnya, ada firman-Nya. Di mana? Sebenarnya begitu. Di mana perjanjian lama disebutkan soal Trinitas, Bang? Dia tidak menyebut kata atau menggunakan kata Trinitas, tidak digunakan kata itu. Berarti abang cocokan kan dengan teori abang di perjanjian baru kan? Gini Bang, boleh saya nyambung dikit Bang? Silakan Bang Leo. Sekarang kita beranalogi secara logika kita ya. Oke. Nah, pada waktu hukum Taurat itu dikeluarkan perintah Allah, maka itu pada zaman manusia itu seperti apa? Ini kita beranalogi ya, kayak guru. Waktu zaman saya tahun 80-an itu SMP, itu beda pengajarannya sama sekarang tahun 2000-an. Nah, tapi itu satu, kita sekolah loh, sekolah dasar. Ini analogi yang harus kita pahami secara logika. Nah, kalau untuk kita mau menyamakan pakai data, di situ udah lengkap. Nah, abang harus mau kemanakan yang dikatakan roh Allah melayang-layang? Apakah di situ dapat disebut roh Allah? Allah punya roh, Allah punya firman. Firman itu ciptaan. Menurut abang ya, kebanyakan orang Muslim bahwa firman itu ciptaan.
tetapi coba beda. coba kasih tahu saya Bang. Coba saya kasih tahu nih Genesis Injil 1. memahami itu beda. Ini Genesis 1 Bereshit. Di saat Tuhan memulai penciptaan langit dan bumi. Dan di saat bumi yang belum berbentuk void saya dan nggak tahu darkness. bahasa Inggris. Oke, di mana roh Tuhan tuh di mana? Ini saya translate ya. Bumi dan belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra dan angin dari Allah menyapu air. Di mana rohnya di sini, Bang? Roh, firman dan segala macam. Itu di mana tuh? Kalau di Taurat ditulis roh ya. Ya ini. Kalau di terjemahan itu sekarang begini, saya kemarin nonton masalah penerjemahan yang ada di apa namanya? Kemarin saya nonton sampai saya bingung. Kok terjemahannya si Nandar berbeda dengan terjemahannya si Edis? Dalam bahasa Inggrisnya di situ ada God loh. Dalam bahasa Ibrani Elohim atau apa namanya. Terus kenapa di Sinandar itu lain, bukan God? Terus harus ambil referensi yang mana? Kita ambil referensi yang sah. Yang benar-benar penerjemahan. Boleh saya tunjukin perbedaannya, Bang? Biar kita sama-sama paham nih. Nah, di sini ini dari Sefaria. Sefaria ini artinya library. Ini Sefaria, ini keyahudian. Ini perpustakaan Yahudi. Di sini ada tanah, ada Misnah, ada Talmud, ada Midras, ada Halakah, ada Kabalah. Di tanahnya kitab-kitab yang abang nggak mau akui pun ada di sini. Di sini ini kitab Yahudi. Nah, di sini di Genesis 1 dikasih tahu ya. Ini kita translate aja nih, nomor 2-nya ya. Kita translate nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan angin dari Allah menyapu air. Nah, sekarang kita baca yang nomor 2 yang menurut abang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh. Nah, ini dari mana? Sementara di original teksnya nggak ada. Nah, roh Allah melayang-layang di atas ke permukaan air. Nah, ini melayang-layang dari mana? Mengerti. Sekarang jadi jelas ya. Angin Allah itu bisa disebut dalam bahasa Indonesia yang baik untuk kita dengar atau terjemahkan itu seperti apa? Harus angin ya. Terus angin. apa saya harus bilang? Angin dari Allah, bukan angin. Angin dari Allah, Bang. Angin dari Allah. Angin dari Allah. Angin dari Jibril tuh barusan. Angin dari Jibril tuh barusan. Coba saya lihat tanda bacanya. Bisa nggak terjemahannya? Ya, sebentar. Karena kita harus pakai tanda baca loh dalam berbahasa Indonesia. Baik, nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berhenti. Dan angin dari Allah menyapu air. Bentar. Nah, di situ kan ada seru loh, ada tanda seru loh, ada tanda koma pembuka loh. Mana tanda seru, abangku? Itu bukan tanda seru, itu tanda koma pembuka atau apa itu? Enggak, ini. Angin itu dari. Tanda apa? Kalau tanda baca angin itu dari. apa artinya? Enggak, saya nanya tanda baca yang itu. Iya, jadi maksud abang apa? Coba abang artiin aja sendiri, bengkokin aja biar sama kayak ini. Maksud saya gini, kita dalam berbahasa Indonesia menerjemahkan sesuatu, bahasa Indonesia penting loh tanda baca itu, bro. Iya, ini tanda baca apa, Bang? Makanya saya nanya, itu apa? Koma pembuka, koma penutup, atau tanda titik di atas atau apa? Enggak boleh ketawa. Enggak ada. Ini tanda bintang untuk menekankan angin dari Allah menyapu air. Penekanan itu. Tanda bintang di dalam bahasa Indonesia itu artinya untuk menekankan kata itu bahwa benar itu angin, begitu. Angin dari, bukan angin Allah. Angin dari tanda bintang ya. Iya. Dari Allah menyapu air. Nah, kalau itu nanti saya buka dulu tanda bintang itu apa artinya. Baik. Jadi belum bisa berasumsi ke situ. Tanda bintang, tanda petik 2. Ya, tanda titik 2. Berarti kalau tanda titik 2, Anda tahu tanda titik 2 itu apa? Tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Tanda apa? Tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Berarti pangkat 2 ya? Enggak, bukan ini. pangkat 2. Aduh, bahasa Indonesia. Enggak, kita
Kat. Biasanya begini, dalam satu tulisan itu biasa keadaan seperti itu biasa disebut dengan dalam tanda petik. Nggak ada, itu makanya saya bingung bahasa Indonesia kok tanda petik 2. Iya, enggak. Kita udah sambung karena abang Kita belum kan sama-sama mempelajari sekolah, bro. Karena abang belum mempelajari itu, lebih bagus kita skip daripada stuck di situ. Betul nggak? Oke, kita skip. Kita sambung ke Genesis 18 ya. Atau kejadian. Ntar Genesis bener kan? Keluaran kejadian kan? Referensi terjemahan ya. Ya, kejadian Genesis, Bang Jibril. Oke. Di kejadian 18 ini contoh ya. Ini dari Keyahudian, ini dari kekristenan, ya. Ini kitab Yahudi yang ada original teksnya langsung. Di sini dikatakan Hashem atau Tuhannya appeared. Appeared ini artinya menunjukkan diri. Tapi dikasih tahu di sini menunjukkan diri itu artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Paham nggak sampai sini? Nih, saya translate ya. Saya translate ya. Nih. Muncul atau memulai komunikasi, bukan nongol. Jadi muncul di sini artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Terus siapa yang bilang nongol? Nah, tiba-tiba di Langsung sini ke terjemahan, Bang. kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di sini tunggu sebentar abangku. Tunggu sebentar, abang jangan buru-buru nanti abang salah malah berantakan. Di sini kitab Yahudi ini menjelaskan Tuhan memulai komunikasi dan begitu kita baca lagi nomor 2-nya nih, dan dia ngelihat ke atas dan ada 3 figur. 3 figur ini menurut mereka ini 3 malaikat. Yang satu yang memberitahu Sarah. Nih saya translate aja ya. Saya translate ya. Satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Untuk satu malaikat. Jadi yang 3 figur ini yang memulai komunikasi. Jadi Tuhan memulai komunikasi dengan mengirimkan 3 malaikat. Satu malaikat yang mengasih tahu Sarah lahir, satu malaikat yang ngancurin kota Sodom, dan satu lagi malaikat yang menyembuhkan Abraham. Nah, tapi tiba-tiba di abang, itu Tuhan yang turun. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berdiri di pintu kelemahannya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku. Dia di sini ketemu Tuhan. Abang paham nggak nih bedanya? Jadi gini, dalam bahasa itu maksudnya Tuhanku, dia sujud ke tanah bukan menghadap malaikat itu kan yang abang maksudkan. Maksudnya Tuhanku kepada Tuhan yang mengutus malaikat itu kan. Jadi kita harus pahami loh dalam berbahasa. Terus satu untuk malaikat itu maksudnya apa? Tujuan satu untuk malaikat itu. Nah, lagi-lagi kan ada tanda bintang-bintang itu yang saya belum pahami sampai sekarang. Belum kelihatan dia mau lari kemana ini. Tuhannya turun sama yang satu nggak Tuhan turun. Nah, terus permasalahannya di sini apa? Boleh saya tahu? Masalahnya di Keyahudian, original teksnya ya. Di Keyahudian yang turun itu 3 malaikat. Disebutkan lagi, malaikat yang turun itu yang ngasih tahu Sarah lah hamil, yang satu yang ngancurin kota Sodom, dan yang satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Nah, di kitab abang malaikat, Tuhannya menampakkan diri ke Abraham. Ada kata terusnya kan, untuk satu malaikat. Iya. Maksudnya apa tuh? Aduh, oke, berarti saya translate semua deh. Saya translate semua deh. Mengartikan harus membaca sesuatu itu kan harus mengerti kan. Jangan berasumsi pada 1-2 kalimat. Saya kurang. Satu malaikat itu artinya mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan 2 tugas. Tadi saya kepotong di sini. Nih. Makanya abang bingung untuk satu malaikat, ya kan? Nih, saya translate yang benar nih.
Dan tadi satu lagi salah untuk ya, satu malaikat. kepotong di sini. Makanya abang kalau satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan dua tugas. Jadi tiga yang turun di situ, jadi tiga-tiganya satu punya malaikat, satu tugas tugas, masing-masing. Ya. Oke. Nah, sementara kalau kita buka kitab abang, di sini dari nomor satunya itu kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon tarbine di Mamre. Nah, ini Tuhannya turun. Paham nggak, Bang? Di Yahudi ini malaikat tiga-tiganya, tiba-tiba di sini Tuhannya turun. Mungkin untuk menekankan Tuhan itu turun-turun. Makanya Yesus bisa turun juga gitu. Terus apa yang salah dalam kedua terjemahan itu? Konsep ketuhanannya, Bang. Konsep ketuhanannya di Yahudi, Tuhannya nggak turun-turun. Mereka mengutus malaikat. Merujuk tiba-tiba hanya merujuk pada ayat kejadian itu ya, bahwa Tuhan tidak turun. Itu di Taurat ya. Iya, di Genesis 18 tadi. Tapi tiba-tiba di ajaran abang karena ada perjanjian baru dan perjanjian lamanya ditranslate-nya begini-begini, translatannya digocek, jadi Tuhannya turun-turun. Konsep ketuhanan itu berbeda, bangku. Translate kan kitabnya Musa. Gimana roh Allah itu berterbangan membantu. Kan itu ada. Apa itu juga salah terjemahan? Coba. Jadi kita jangan mengutip pada satu ayat terus kita berasumsi. Kita harus profesional kan? Ayo kita buka yang mana? Yang kitab Musa itu di mana dia menyelamatkan bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Biar saya buka kitabnya ini. Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Saya kan banyak dengar aja. Bang Ali Daya tahu nggak? Jadi maksud saya jangan berasumsi pada satu ayat aja. Yang Tuhannya turun lagi nih, dia mau maksain Tuhan turun di perjanjian lama nih. Bukan maksa, apakah terjemahannya yang salah? Iya, makanya ayo kita buka. Di mana? Pakai itu Kejadian 2:16 tuh. Apakah terjemahan yang salah atau gimana? Kejadian 26 ya. Oke. 16. Bang Leo, 16. enggak esensi terjemahan itu? Kejadian 2 atau Kejadian 3 ya? Coba tengok dulu deh. KPR. Enggak, Bang Leo ini ngerti nggak yang dimaksud terjemahan itu apa gitu? Paham lah, Uni aja itu separuh pemikirannya. Makanya Uni aku dari tadi bingung nih, sebab Aki Jibril ini pakai referensi kitab orang Yahudi, sementara Leo ini dia kan terjemahan, jadi dia takutnya nggak ngerti dia. Iya, nggak gini. Kenapa saya bicara gitu tentang terjemahan dulu? Jadi begini, terjemahan itu adalah bahasa yang diganti ke bahasa lain. Ya, anak SD bisa? aja Uni tahu. Sebentar dulu. Kalau Anda tahu, Anda nggak perlu dibahas. Iya, gini loh. Lanjut aja dulu. Sebentar. Saya tuh dengar loh dari tadi kalian ngomong apa. Anda ini kan bertanya, apakah terjemahannya salah? Brother, terjemahan itu bisa salah loh. Nah, makanya kalau bisa ada salah, revisi. Aduh ya Allah. Kalau diskusi begini, pertama dapatkan dulu pendengaran yang baik, dengarkan poin orang lain. Setelah dapat dan mengerti, baru tanggapi. Nah, bukti terjemahan itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk keyakinan. Faktanya kalian Kristen sendiri memiliki revisi terjemahan banyak sekali. Paham itu? Contoh, yang paling fatal itu dalam kitab Amos, terjemahan dulu, Tuhan bersumpah itu demi kecongkakan Yakub. Kemudian direvisi lagi, Tuhan bersumpah demi kesombongan Yakub. Kemudian direvisi lagi, tiba-tiba jadi kemuliaan Yakub. Itu beda loh. Maka tidak bisa kita beriman dengan terjemahan tuh tidak bisa. Nah, itulah kenapa harus ada yang namanya fasoro, takhiran. Saya kasih contoh lah yang ilustrasi singkat deh. Tidak apa-apa. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Letter like, silakan. Tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa? Kenapa harus no problem? Kenapa bukan no what? No what? Harusnya no karena what. Gini, bahasa Inggris itu ada huruf matinya loh. Present tense sama past tense kan? Apa kaitannya dengan past tense dan present tense itu? Kalau mau menerjemahkan satu kata ke kata, itulah cara Anda memahami kitab Anda. Nggak bahaya. bisa, karena bahasa Inggris itu tergantung pada situasi dan keadaan. Apa ini? Itu loh.
Astagfirullahaladzim. Untuk mau menempatkan kata dalam penerjemahan, makanya harus Saya mengerti bicara lah. tentang no what. Apa kaitannya dengan situasi kondisi itu? Kenapa adalah bahasa sebuah Ibrani-nya pernyataan. nggak langsung terjemahkan ke Indonesia, harus ke Inggris dulu baru Loh, ke kok Indonesia? bawa bahasa Ibrani sini? Anda ngerti nggak sih, saya ini lagi mengajak Anda Bukan untuk memikirkan bahwa biar kita nggak gagal paham ya, biar kita bisa mengerti Anda ya. sendiri yang gagal Karena- paham kok, kami ngerti Uni semua gagal kok. paham. Uni juga bisa. Kok saya Uni yang juga gagal paham? sendiri bilang gini, bahwa terjemahan itu bisa salah, nggak bisa dijadikan satu referensi, maka harus ada tafsir. Nah saya tanya, tafsir itu apa sih Uni artinya? Itu yang mau saya jelaskan, makanya berhenti banyak bicara dengan Iya, orang ngomong. sekarang Dari tadi pertanyaan saya saya mau ke jelasin Uni, itu. tafsir itu apa artinya? Tanpa Anda tanya tadi Jawab saya mau aja. jelasin itu, makanya Anda diam. Nggak usah La jelasin, ilaha saya udah ngerti. illallah. Makanya saya nanya. Apa yang Anda ngerti? Anda aja nggak nyambung kok. Tadi saya bilang Saya antara harus berdebat tafsir dengan Uni yang otak astagfirullahaladzim. Saya lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak tapi nggak dipakai, Bang. Ya, jadi gini loh. Kalau Anda mengerti dengan ucapan saya, Anda tuh diam dulu, renungkan dulu, baru sanggah pakai data. Contoh, Uni salah. Dalam gramatikal bahasa Indonesia, terjemahan itu bisa disebut dengan tafsiran. Nah, terjemahan itu tidak bisa dikatakan tafsiran, karena kata tafsiran itu berasal dari kata fasoro. Artinya, mengeluarkan makna. Contoh, no what. Apa terjemahannya ke bahasa Inggris? Tidak apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau kita pergi ke Inggris itu tidak terpakai. Karena mereka menggunakan kaidah apa? No problem. Kalau ke bahasa Spanyol no problemo. Nggak bisa dikatakan no what tidak apa-apa. Nah, makanya seandainya Anda adalah orang yang ingin tahu bagaimana memahami kitabnya orang Yahudi, Anda harus bertanya kepada orang yang paham bahasa orang Yahudi. Paham nggak? Itu. Dan Bang Jibril membawa literasi dari orang Yahudi. Orang Yahudi menjelaskan di situ, menekankan ada tanda kutip dan tanda bintang karena mereka paham maksudnya begitu. Oke, terus masalahnya Ini di aja mana? susah kali. Masalahnya kau pakai terjemahan. Mak, kau pula nanya Nah, apa terus masalahnya? kalau saya Tadi kau pakai terjemahan, bermasalah saya kok. bukan orang Yahudi loh. Apalah Saya harus kata orang berbahasa ini. Indonesia. Makanya kalau Saya nanya sama Uni, tafsir arti tafsir secara umum itu apa? fasara, dari tadi kata sudah aku bilang Secara mengeluarkan umum. makna, mengeluarkan Pakai bahasa makna, Indonesia lah. mengeluarkan makna. Mengeluarkan makna. Ini loh orang nih kalau diajak ngomong. Uni Dia bilang yang mengeluarkan, dia bilang Firman makan itu Uni. Kita bisa seolah-olah ditafsir ya. Bang Jibril Ya. sama Bang Alia dia ini seolah-olah maksa kita buat bikin dia pinter, padahal dia sendiri yang milih bodoh. Jadi kita kayak dipaksa bikin dia pinter, tau nggak? Tapi kita yang jadi bodoh bikin saya jadinya. pinter karena Uni ini kalian itu membahas hal yang nggak logika untuk dilogikakan, itu yang pusing. Apa yang logika? Logika yang mana yang tidak logika yang kita Karena bahas itu saya apa? mau nanya, kan saya Tunggu udah dulu. nanya sama Kau sudah giliran pernah kau nanya. berbicara, Uni, kenapa kau itu Tuhan ini berhak nggak- selalu didengarkan? Hal ini Kau nggak tadi sudah dapat dipikir berstatement. secara logika, bro. Yang kutanya tadi, ketika kau berbicara dengan Bang Jibril, mana pembahasan yang tidak logika yang dilogikakan Bang Jibril? Kau tunjuk dulu materi apa? Materi membahas masalah agama itu nggak ada logikanya bagi saya. Agama kau nggak dipahami dengan logika. Berarti agama kau nggak Semua dipahami dengan agama. logika. Ya udah kau turun. Semua agama. Karena kami di sini orang-orang yang berakal dari tadi. Kami ngomong sama Nah, ODGJ nggak mau. terus saya mau nanya, Ya udah Allah turun. menciptakan langit dan bumi, logika nggak? Logika lah, karena Orang dia mati maha bisa kuasa. bangkit, logika nggak? Itu Dengar, dicerna oleh nalar, orang oleh sains. Aduh, ini orang Aduh. gini ya. Kalau kau Kamu tidak punya berbicara akal, logika, turunkan, logika. turunkan. Dia udah ngaku nggak punya akal. Ngapain Takut kita ya? ngobrol? Coba Uni sama aku dong. Takut. Ngapain? Orang yang ngaku udah nggak punya akal, ngapain ditajak ngobrol? Bikin emosi. Batal wudhu aku. Aku belum wudhu, aku masih datang bulan nih. Lanjut. Waduh, kenapa? Bukan, dia bilang agama tidak bisa dipahami dengan logika. Ya sudah, berarti dia tidak tepat di komal ini. Karena komal ini untuk orang yang berpikir, menggunakan kaidah logika. Ya sudah, ngapain ngobrol sama orang nggak kayak gitu? Sampai mati pun kita. Ini yang saya bilang, kita Bang Jibril itu dipaksa botol kayak dia. Dan dia memaksakan Bang Jibril untuk bikin dia cerdas. Tapi Bang Jibril dipaksa botol sama dia dari Nah tadi. ini nih yang selalu aku tekankan memang. Sayang loh ilmu guru-guru kita dibuat sama OTNT yang kayak begitu. Nggak level. Jauh loh.
Betul. Seharusnya yang begini ini jangankan untuk guru-guru kita seperti Bang Jibril, Nerifa, Ustaz Tata, jangan. Coba yang kayak gini sama kita-kita yang minim gitu loh. Karena ini otak yang begini, contoh tadi Bang Jibril memberi pendekatan ilmiah terkait dengan original text dan terjemahan yang masih benar sebelum direvisi oleh Ilahi. Nah, dia menjawab bukan malah revisian Ilahi, bukan. Yang di otaknya yang dia jawab. Dia pakai jawab apa yang di otaknya untuk dia utarakan. Tidak nyambung, beribu batu, miliar batu jauhnya. Sementara kalau congor, Bang, kalau untuk congor, anak saya lebih pintar bicara, Bang. Tapi begitu anak saya pintar bicara, kalau di hadapan orang, saya larang berbicara. Kalau kenapa? Sebab tidak nyambung sama orang tua. Anda sebagai Kristen, sudah kami tahu memang rata-rata Kristen itu tidak adab. Tapi tolonglah, mungkin ada 1-2 orang Kristen yang masih menggunakan otak sedikit gitu loh. Nah sekarang saya Jangan mau kamu nanya sama ngomong, bila Kamu kamu bicara ngomong nanti logika. seakan-akan kamu yang benar, padahal Agama kamu itu logika tidak nggak tahu bagi apa-apa. kamu? Tidak logika, Bang, Tuhan diperintahkan oleh manusia, Bang. Tidak Untuk logika. mempertanyakan hal yang baik dan buruk. Oke, Bukan Leonardo, untuk coba sekarang sama mempertanyakan aku ya. tentang keilahian Kamu main yang logika nggak sama dapat aku, dipikir coba. oleh Sekarang aku logika. tanya sama Anda, Gantian apakah ngomongnya logika Leonardo. ketika Kalau cuman menang-menang congor, kau udah menang. Kami takut sama kau, ya udah. Kami takut batal keagamaan, iya. batal keislaman kami, ya. Leonardo, Batal kemanusiaan kami. Gantian kalau Coba. ngomong. mau logika kan? Apakah logika ketika Tuhan diperanakan sama manusia? Coba jawab. Pakai logikamu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi diperanakan sama ciptaannya. Logika enggak? Kamu ini bodoh ya? Kan saya udah bilang, saya Ya, orang makanya pertama yang dijawab. mengatakan semua agama itu nggak ada logika karena Aku pekerjaan. tidak tanya agama. Apakah pencipta langit dan bumi logika diperanakan sama manusia? Bang Aldaya dia udah bilang kalau dia tuh beragama bukan pakai logika. Dia udah bilang dari tadi, makanya dia terima Tuhan diperanakan manusia karena dia nggak pakai logika, kan dia udah bilang tadi. Pertanyaan saya, ngapain kita naikin orang yang nggak punya akal di sini? Betul. Lanjut. Itu pertanyaannya. Kan dia sendiri yang bilang semua agama tidak berlogika, kata dia. Ya udah, berarti dia sudah mengakui bahwa agamanya bukan diberikan kepada orang berakal, tapi agamanya itu diberikan kepada binatang. Ya, karena makanya ada injililah seluruh makhluk. Gak penting pokoknya berotak, udang aja diinjili loh. Injililah seluruh makhluk. Karena memang agamanya bukan untuk orang berakal, tapi untuk makhluk yang berotak tapi tak berakal gitu. Sepakat. Mau Tapi komentar. ini ada yang menarik nih Bang Ali Daya. Satu aja nih sebelum saya yang ditutup. Albert Einstein ya, seorang penemu, seorang ahli ya, fisikawan terkenal yang sangat termasyhur ya, penemu tentang relativitas, pernah mengatakan sebelum akhir hayat hidupnya, the science without religion is blind. Mungkin Bang Jibril nanti paham maksud saya, udah paham ya. The science without religion is blind. Jadi science, ilmu tanpa adanya agama itu seperti orang buta. Jadi agama itu sangat penting bagi seorang ilmuwan seperti Albert Einstein. Jadi hanya Leonardo, orang-orang bodoh dan tolol seperti Leonardo tadi yang tidak paham bahwasanya agama itu bisa dilogikakan dan sangat rasional seperti seorang Albert Einstein. Lanjut Uniripa dan Bang Alida, terima kasih. Ya logikanya. Coba sambung Uni sama beliau ini, mungkin dia mau Ya, mencari kebenaran. gini. Kami di sini gini ya, umat Kristen tuh harus paham. Kami tidak pernah melogikakan Tuhan. Yang kami logikakan adalah transmisi kitab suci. Karena itu harus ilmiah. Karena ilmu pengetahuan itu harus berbasis data ilmiah. Kalau tentang Tuhan, Bang Jibril dan saya, Cak Tata dan yang lainnya di sini tidak akan pernah mampu melogikakan. Maka kalian tolong jangan dicampur. Kalau kita membahas tataran logika, itu hal yang memang harus logika. Contoh, bagaimana mungkin ada kitab dikatakan dari Tuhan tapi penulisnya saja tidak tahu? Itu pakai logika. Karena kalau tidak pakai logika, maka suatu saat kalau ada orang yang membuat buku dikatakan bahwa itu dari Tuhan, disuruh kalian meniduri anak perempuan kalian masing-masing dan ibu kalian boleh tidur-tiduran bareng karena ini Tuhan yang perintahkan. Tanpa logika kalian akan bilang ini dari Tuhan, asal ini manuskrip ke abad 100 sebelum Masehi, tapi tertulis itu dari Tuhan. Karena kalian nggak punya logika, akhirnya kalian ikuti, boleh meniduri anak kandung kalian. Bahaya suatu saat kalau Sai Baba bilang saya adalah Tuhan. Karena kalian nggak punya logika. Kalian imani. Nah,
Apa yang memang di tataran logika wajib dilogikakan. Tapi ketika Allah katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, maka di situ Allah katakan Al-Quran itu bukan hanya memuat tentang logika saja, afala yatakilun, tapi ada yang goib. Yang goib itu kami tidak bisa logikakan, tapi dapat ilmunya dari Allah. Contoh tentang surga dan neraka, bagaimana cara melogikakannya? Nggak bisa, tapi menjelaskannya bisa pakai akal. Bisa, tapi mengakal-akali tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa diakal-akali, tapi Tuhan bisa dipahami dengan akal. Karena Tuhan mengajarkan manusia yang berakal, bukan kera. Gitu loh. Ini komentar dari tadi ditanya terjemahan sama tafsiran aja nggak ngerti. Itu kalian itu, kayak Leonardo tadi, mau dijelaskan tentang apa arti tafsiran, apa terjemahan, nggak sabar mendengarkan dulu. Jangan disamakan, terjemahan dengan tafsiran jangan disamakan, itu beda. Silakan yang Kristen mending tanya aja. Ya silakan Bang. Iya tadi Bang Jibril tuh jelasin percampuran Bible tadi. Bang Jibril lagi ngejelasin ada kitab yang bercampur. Saya dengarkan sebelum mandi tadi kan. Saya dengar tadi Bang Jibril menjelaskan ada kitab yang bercampur. Mending itu dilanjutkan lagi tuh. Iya, disambung aja pertanyaannya Bang Karnelio. Iya, artinya Bang Jibril lanjut. Enggak, silakan aja Bang Karnel, mungkin tanya-tanya sesuatu tentang keislaman gitu ya. Silakan tanya sama Bang Jibril gitu. Fokus sama beliau aja. Jangan fokus tengok saya Bang. Saya open cam karena biasa saya open cam. Silakan. Iya, tadi kan saya melakukan pembahasan dengan Bang Jibril khususnya mengenai konsep ketuhanan, sehingga dikatakan di situ bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa konsepnya sama. Terus dikatakan bahwa di perjanjian lama itu tidak ada Tritunggal. Jadi saya katakan bahwa memang kalau kita mencari kata Tritunggal di dalam kitab suci, di dalam Bible itu memang tidak kita temukan kata Tritunggalnya. Tetapi kita tahu bahwa Tritunggal itu adalah nama sebuah doktrin. Nah, doktrin itu tentu namanya doktrin harus punya landasan doktrin. Nah, landasannya dari mana ya? Dari perjanjian baru. Tetapi apakah di perjanjian lama itu tidak ada? Jawabannya adalah saya menjawab tadi bahwa ada, ketika saya mengatakan bahwa di kitab Kejadian itu ada tertulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di situ sudah indikasi bahwa Allah sendiri membuka diri untuk manusia bisa mengetahui Allah itu seperti apa, sekalipun tidak seutuhnya, tetapi minimal ada pengetahuan tentang Allah, seperti begitu. Karena di dalam Islam kan ya Allah begitu, Allah satu ya satu. Tapi kan di kekristenan tidak seperti itu. Di kekristenan seperti Allah itu bisa lebih. Nah, itu maksudnya Bang. Seth, Noah, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Moses, Ilyas, Zulkifli, Ayub, semua nabi-nabi ini mengajarkan Tuhan yang satu, tidak terlihat, nggak pernah turun-turun, nggak ada firmannya. Mereka nggak ada yang menyembah firman, Bang. Nah, tiba-tiba Abang menyekutukan Tuhan ya, dengan begini, perjanjian barunya. Begini. Bukan saya mempersekutukan Tuhan, tetapi bahwa realitas daripada Tritunggal itu memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Yohanes, di situ sudah ada pasal berapa, ayat berapa saya lupa, tetapi tertulis bunyinya begini, bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan
tinggal di antara kita. Nah, di situ maksudnya adalah Yesus. Nah, Yesus itu ajaran itu Bang, nggak ada di nabi-nabi sebelumnya. Abang tahu nggak ajaran Tuhan yang turun ke langit dan di antara kita itu ajaran siapa Bang? Begini Bang, Ajaran kalau misalnya Zeus, ajaran tersebut ajaran tidak ada, Mitra, ajaran Horus, itu dari Yunani Bang. Dan kebetulan original teks Abang Perjanjian Barunya bahasa Yunani juga. ya artinya original teksnya bahasa Yunani itu kan itu akan kita persoalkan di berikutnya, tetapi yang kita persoalkan kanan begitu. Nah, dalam kaitan dengan kenapa nabi-nabi yang lain tidak mengajarkan itu, karena kan kita tahu bersama bahwa nabi itu kan dia merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Nah, memang nabi-nabi itu tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Justru tentang seperti apa Tuhan itu, itu yang kemudian Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, menyampaikan tentang Tuhan itu seperti bagaimana ketika Tuhan itu sendiri yang datang melalui firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia, kemudian berjumpa dengan manusia dan menyampaikan itu. Nah, kemudian ditulis itu Bang, Nabi Abraham, Soleh, Hud, Noah, Idris, Enoch, Yeremia, Yesaya, itu nggak ada pernah mengajarkan kalau Tuhan itu akan reinkarnasi Bang. Reinkarnasi itu ajarannya balik lagi ke tadi, Zeus, Mitra, Horus, itu mereka sebutnya namanya demigod Bang, DEMIGOD. 100% anak manusia, 100% Tuhan. Itu demigod namanya. Di ajaran nabi-nabi nggak ada Tuhan reinkarnasi Abangku. Begini, kalau kita bicara bahwa Tuhan reinkarnasi, di situ tidak kami tidak menggunakan kata reinkarnasi, tapi inkarnasi. Kalau reinkarnasi kan berarti lahir kembali. Berarti sudah pernah lahir, baru lahir lagi kan? Tapi ini adalah inkarnasi, hanya satu kali saja Tuhan melakukan itu. Dan siapakah dari Tuhan? Artinya firman-Nya itu yang menjadi manusia itu inkarnasi. Nah, itu bisa ditemukan di dalam kitab Yohanes. Nah, disitulah kami kemudian memahami dan mengakui bahwa doktrin Tritunggal itu memang benar, karena memang ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dan apakah doktrin Tritunggal ini bertabrakan atau berseberangan dengan Perjanjian Lama? Jelas tidak, karena di dalam Perjanjian Lama juga kalau ditelisik secara seksama, maka sebenarnya sudah ada Tritunggal itu, sebenarnya indikasinya itu sudah ada. Hanya memang kalau dalam saat ini saya tidak mempersiapkan data-datanya untuk Oke, inkarnasi ya Bang ya, tadi soal inkarnasi itu sebenarnya kalau Rama jadi Wisnu itu demigod, 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi balik lagi ke tadi Bang, di mana ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua yang mengajarkan soal reinkarnasi? Abang bisa kasih tahu saya nggak? Karena kalau yang saya baca ya Bang ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Kemakim, Rut, Samuel, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ayub, Mazmur, semua nggak ada yang menyebutkan Tuhan inkarnasi Bang. Ya baik, jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuat ya. Nubuat. Misalnya di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur itu ada, tapi saya lupa bahwa ada suatu nubuat, artinya sesuatu yang akan terjadi kemudian hari yang itu disampaikan oleh Nabi, bahwa akan ada satu masa atau satu waktu di mana Tuhan sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari Mantap. Itu di mana Bang? Begitu. Mantap. Itu di mana Bang? Coba bisa kita ini nggak? Di dalam kitab Yesaya ada, kitab Mazmur ada, tetapi saya tidak ini. Kalau mau cari bisa di Google itu dengan kata kuncinya nubuat kedatangan Yesus, nubuat nabi-nabi tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Lama itu. Nanti pasti akan keluar karena
karena biasa orang Waduh, Kristen itu malah disuruh cari-cari sendiri saya. Enggak, di mana Bang? Di mana? Susah juga nih. Sabar. enggak Bang, sabar. artinya begini Bang, kalau misalnya saya harus cari ini kan rasa-rasanya kurang begitu kondusif Ya berarti situasi dan kondisi saya. berarti klaim Abang aja ya, di perjanjian lama itu ada nubuatan Tuhan akan turun gitu ya. Ya, begini. Jadi seluruh agama Kristen itu sepakat ya. Bukan sepakat, tapi seluruh agama Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus datang, kedatangan itu sendiri sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, nabi menubuatkan itu di mana? Itu ada di perjanjian lama. Salah satunya tuh kitab Yesaya, begitu. Iya, berarti klaim aja ya Bang ya. Bukan klaim, tetapi di dalam perjanjian baru sendiri Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan nubuat para nabi, begitu. Nah, tentu kan di situ jadi pertanyaan, nubuat yang mana? Nah, itulah ada di perjanjian lama, begitu. Iya, berarti cocokologi dan apa namanya? Ya itu kalau saya sih ngomongnya angan-angan sama cita-cita. Abang sambung Bang Hidayah. Ini kayaknya udah ini banget, udah kronis. Belum Memang kelar mesti- itu, Bang Jibril, lanjut aja pelan-pelan. Orang yang sabar dikasih Tuhan loh. Sabar. Enggak, karena datanya nggak ada. Kalau mau profesi atau apa namanya cocokologi, apa namanya di Yesaya dibilang apa namanya Yesaya itu akan diiniin sama orang-orang tajir, disiksa sama orang tajir, rupanya rupanya Yesus sama orang miskin-miskin. Kalau mau dicocok di Yesaya, katanya Yesaya ini yang datang ini yang Yesaya yang disiksa ini mukanya jelek, tapi fotonya Yesus ganteng. Iya, Yesaya 53 itu yang diambil tadi ya, beliau. Jadi mau yang Yesaya ininya dipilih-pilih gitu loh, cocokologi diambil. Ya coba pelan-pelan aja, Jibril ikut aja. Ini belum selesai gameku ini. Ya, jadi begini Abang, ini saya kasih penjelasan saja. Begini, bahwa kalau Abang bilang cocokologi, ya itulah tidak apa-apa, artinya itulah pendapat dari saudara. Toh orang Yahudi juga yang ada di Israel sana juga tidak percaya bahwa nubuat dari kitab Yesaya itu adalah merujuk untuk pada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Tetapi bagi kami yang agama Kristen mengimani. Enggak, balik lagi ke substansi deh Bang. Balik lagi ke substansi tadi. Silakan. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra dan seterusnya sampai ke kitab Malaki, itu kitabnya Yahudi, 500 tahun sebelum Yosua, mereka nggak pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah mengajarkan konsep roh tuh. Roh itu untuk mereka ciptaan. Untuk orang Yahudi, Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya itu bukan roh. Bukan ciptaan. Nah, tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan abang nyembah roh. Abang kalau nanya orang Yahudi, kalian nyembah roh, marah loh mereka. Karena roh itu ciptaan. Jadi bukan cuma ini, konsep ketuhanannya itu berubah. Di situ percampurannya. Jadi kalau abang mau kait-kaitkan, oh di sini sudah disebutkan, di sini sudah disebutkan. Oke lah, saya tutup mata, tutup kuping. Oke lah, ada profesis, ada ininya. Tapi Tuhannya beda berarti. Abangku. Ya, gimana? La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan gue ngadu. Astagfirullah. Tapi coba ulangi yang kalimat terakhir, ulangi kalimat yang terakhir. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu nggak ada mengajarkan Tuhan itu roh, bentuknya roh. Abangku, nggak ada yang menyembah firman, itu nggak ada. Dan ini notabene-nya dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki itu 6.000 tahun, Bang. Abang tahu kan? Kitab Kejadian itu ditulisnya di tahun 1445 sebelum Masehi, 15 abad sebelum Yesus. Ditulisnya, sebelumnya itu lagi bukan ditulis lagi. Nah, jadi sekitar 6.000 tahun Tuhan ini satu, nggak pernah turun-turun. Firman itu nggak disembah, malaikat nggak disembah. Tiba-tiba abang datang dengan perjanjian baru abang, tiba-tiba ada original sins, ada kitab, ada dosa waris,
dan nyembah roh. Abang paham nggak perbedaan konsepnya? Ya, paham. Silakan lanjut. Ya itu jelaskan. Kenapa bisa berubah seperti itu? Ya, baik. Jadi ini kan abang bertanya kepada saya ya. Saya ini adalah orang Kristen. Konsep ketuhanan bagi saya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Sama saja. Hanya di dalam perjanjian baru, tetapi di perjanjian baru itu pengenalan akan Allah itu kemudian lebih mendalam lagi, semacam bahwa Allah itu lebih dikenali dari keadaan sebelumnya begitu. Bahwa kemudian kita mengetahui bahwa Allah sendiri sudah datang ke dunia dengan firman-Nya itu inkarnasi menjadi. Jadi maksud abang penulis Daud, Noah, Yesaya, Yeremia, di Yezekiel, Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, nabi-nabi besar itu nggak kenal Tuhan, Bang? Mereka kenal Tuhan, justru karena mereka kenal Tuhan itu maka mereka menjadi nabi kan. Kalau barusan abang bilang perjanjian lama nggak kenal Tuhan, di perjanjian baru dikenalin Tuhan. Tidak, saya bilang bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama itu kan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam pemahamannya, bahwa tidak ada yang seperti di perjanjian baru seperti itu. Tetapi bahwa di dalam perjanjian baru itu pengenalan terhadap Tuhan itu menjadi lebih spesifik begitu loh. Oh, jadi ya itu yang saya mau kasih tahu. Jadi Nabi Musa, Nabi Yosua, Nabi Samuel, Ezra, Yesaya, Solomon, Daniel, Amos, Obadya, Nahum itu nggak tahu Tuhan secara spesifik. Bukan mereka tidak tahu Tuhan secara spesifik. Yang mereka tahu adalah Tuhan, ya itu sudah seperti yang mereka ketahui. Bang Conil, disimpulkan aja Bang, yang diketahui nabi-nabi terdahulu Tuhan bukan manusia, yang diketahui kami Tuhan manusia gitu loh, supaya dapat poin. Begini, kita diskusi ini tidak perlu dapat poin juga tidak apa-apa. Waduh, kita ngalor ngidul kalau nggak ada poinnya. Kita tidak berorientasi pada poin, karena kan kita berpijak pada landasan yang berbeda. Kan tujuan kita diskusi adalah untuk satu, memahami satu seperti apa ya kan. Maka saya menjelaskan tentang konsep dalam kekristenan itu seperti bagaimana yang saya ketahui seperti itu. Begitu. Oke, kalau kita ganti, kita analogikan lah ya Bang ya. Abang tahu Harry Potter nggak Bang? Ya saya tahu, tapi belum nonton filmnya. Jadi Harry Potter ini ada 7 buku Bang. 7 buku ini menceritakan soal si yang namanya Harry Potter ini sekolah di Hogwarts. Di Hogwarts ini kebetulan ada 7 tahun sekolahnya Bang. Jadi kayak SD gitu tambah 1 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 7 buku ini menceritakan soal 7 tahun si Harry Potter ini sekolah di mana? Di Hogwarts ini Bang. Ya, sampai sini paham ya Bang ya? Iya, lanjut. Nah, J.K. Rowling udah nulis nih 7 buku Harry Potter. Konsepnya sama. Ini si Harry Potter, dia ini orphanage, dia ini nggak punya emak bapak, dia yatim piatu. Nah, tiba-tiba ada satu lagi yang nulis di Harry Potter 8 Bang, ngakunya Harry Potter 8, tapi tiba-tiba diceritain Harry Potter punya emak, punya bapak, dia dari awal tahunnya dia anak zina, ini itu apa segala macam. Pokoknya hancur deh nih Harry Potter di buku ke-8 ini. Abang sebagai yang ngikutin Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Abang curiga nggak nih sama yang 8 ini ini bukan penulis Harry Potter 1, 2, 3 nih sampai 7 nih. Curiga nggak Bang? Ya pasti saya akan bertanya tentang kenapa yang di 8 itu seperti itu. Nah, abis itu keluar lagi J.K. Rowling ngeluarin lagi buku satu lagi. Udah deh, ini Harry Potter gara-gara yang nomor 8 nih cerita gua hancur. Akhirnya dibikin satu lagi Bang. Bukan Harry Potter namanya, kitab yang satu lagi, Hermione. Dia ngelurusin kitab Harry Potter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang bener nih begini. Yang nomor 8 nih difitnah.
Nah, abang yang percaya yang Harry Potter yang 8 yang agak lain nih dari 7 kitab sebelumnya. Apa yang Hermione nih yang baru, yang penulisnya sama, terbukti penulisnya sama. Apa gimana nih bang? Coba deh. Ya baik, jadi itu analogi itu bagus juga. Punya ya, Mantap. analogi seperti itu, tetapi kan berita buruknya bahwa itu kan adalah cerita dongeng ya kan. Harry Potter itu cerita dongeng. Sementara kalau kita mau mendekati kebenaran daripada perjanjian baru kan tidak bisa didekati dengan seperti itu. Karena perjanjian baru ini adalah berisi tentang kesaksian-kesaksian daripada para pengikut Kristus dan juga ada sejarahnya di situ. Tapi abang tadi udah setuju, abang curiga nih sama Harry Potter 8. Kenapa? Karena konsep sekolahnya, konsep anak si Harry Potter nih dari 1 sampai 7 nih konsisten nih. Iya benar, bahwa kalau dalam kasusnya Harry Potter kan saya mencurigai, tetapi dalam kasusnya dalam hal kitab suci perjanjian baru kan tidak ada lagi kecurigaan di situ. Jadi abang nggak ada Harry Potter ya saya curiga. Nah di Harry Potter yang 8 ini bang, dia melakukan cocokologi. Jadi dia bilang di kitab nomor 7 gue disebut, di kitab nomor 4 gue disebut juga, di kitab nomor 1 gue disebut juga. Itu namanya nubuatan dari 7 kitab pertama. Biar dia cocok sama yang 8. Abang paham nggak nih sampai sini? Ya paham, saya paham apa yang saudara sampaikan, saya paham. Jadi artinya saudara mau menekankan di situ bahwa adanya cocokologi kan? Ya, tapi setidak-tidaknya itulah yang ada di pemahaman saudara seperti itu. Tetapi apakah di dalam pemahaman saya seperti itu? Kan tidak. Iya berarti memang yang 8 ini agak lain aja gitu ya. Psikologi memang seperti itu, bahwa iya karena begini, jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Karena tanda-tanda keilahiannya itu melekat pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang sebelumnya pernah ada yang model seperti itu, tidak pernah. Nih sekarang saya mau tekankan nih bang, saya takut yang di bawah salah. Menurut abang yang kitab Hermione tadi itu meluruskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang 8-nya agak lain. Karena konsep ketuhanannya beda. Konsep ketuhanan ya, konsep Hogwarts-nya sama Harry Potter-nya beda. Yang nomor 8-nya agak lain nih. Sementara yang Hermione menjelaskan dengan konsep Tuhan yang 1 sampai 2 sampai 7 itu sama. Make sense nggak bang? Iya, saya paham. Artinya yang saudara sampaikan itu kan dalam konsep Harry Potter kan, bahwa 1 sampai 7 itu bicara tentang Harry Potter yang tidak ada ibu, tidak ada bapak dan seterusnya. Terus Harry Potter 8 itu mengatakan bahwa ternyata Harry Potter ini ada ayah ibunya. 8 itu kontra dengan 1 sampai 7. Sampai 7. Terus yang kemudian yang ke-9 itu dia menguatkan yang 1 sampai 7 dan menyampingkan yang ke-8. Itu saya paham. Yes. Tapi kan dalam pendekatan perjanjian baru kan saya tidak menggunakan analogi itu begitu. Tapi bahwa dalam dunia Harry Potter ya iyalah seperti begitu. Oke. Karena ya Bang Jibril, kalau pertanyaan yang ke-9 ini dicontohkan, ini masih kurang paham saya. Siapa? Apa? Silakan. Iya. Ya itu yang saya tahu maksudnya Bang Jibril itu kan saya paham. Kalau dibawa ke konteks agama itu saya sudah mengerti itu buku yang mana itu. Yang ke-9 itu ya kan? Yang terlebih lagi bang, yang nulis yang dapat kitab nomor 9 ini bang, ini dia nggak bisa, dia umi, dia nggak bisa baca kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, bahasanya beda dan segala macam. Jadi dia nggak mungkin ini nyontek dari 1. Dan kalau memang nyontek, definisi nyontek itu kan nyontek ya bang ya. Jadi kalau yang diceritain diceritain di yang sama si 8 ini, si Harry Potter lahir di goa di kandang sapi. Kalau memang yang 9 ini nyontek, mestinya dibilang dong di kandang sapi juga. Ini enggak, yang 9 agak lain, dia lain sendiri. Dan dia membenarkan yang 1 sampai 7 tuh gini. Iya Bang.
Ya itu artinya itu juga sedikit-sedikit tipis-tipisnya cocokologi juga tuh Bang. Yang mana itu cocokologinya? Iya maksudnya kan begini, artinya yang disampaikan oleh Saudara Jibril ini kan saya sudah paham maksudnya tuh kemana tuh, saya sudah mengerti, sudah paham. Tetapi memang disitulah letaknya perbedaan kita kan, begitu. Tetapi setidaknya sekalipun kita mengetahui bahwa kita berbeda, tapi kan Saudara Jibril bisa mengetahui tentang konsep pemahaman saya seperti bagaimana. Ya, intinya bahwa Tuhan yang ada dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama itu adalah sama, tetapi pemahaman akan Tuhan itu kemudian lebih spesifik di perjanjian baru itu dari keimanan Kristen seperti itu. Begitu. Iya, itu tadi Coba, pemahaman oke, dogma. Silakan disambung Abang Ali deh. Ya, terakhir masuk dulu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Conil, dari tadi aku melihat kalau Aki Jibril ini sebenarnya terlalu kejauhan sama beliau berdialognya, karena sama beliau ini orang-orang yang mempunyai kapasitas Dipanggil ya, bukan ya? Iya, yang disediakan laptop, disediakan kitab di depannya baru ngam sama beliau ini, Bang Conil. Sementara Bang Conil ini, kalau aku tengok nanti las-lasnya kembalikan kepada iman kekristenan, betul Bang ya? Betul ya? Ya, betul. Ya betul, doktrin iman saja. Ya, jadi gini Bang Conil, dalam berdialog itu ada dua hal yang tidak layak bagi kita dalam berdialog. Pertama itu Bang Conil, menurut aku pribadi. Kenapa itu tidak boleh? Sebab kalau menurut aku pribadi Bang, aku yakin guru-guruku di sini ini yang 8 orang ini tidak sependapat sama aku ini pribadi ini. Apalagi aku ini yang minim ilmu kan gitu ya. Jadi tidak mungkin aku bawa pendapatku pribadi karena nanti Islam itu salah, nanti seakan-akan semua Islam itu salah. Padahal argumentasiku yang salah karena ketidakan ilmu. Yang kedua, yang lagi-lagi tidak boleh Bang, menurut kami keislaman. Karena bila aku mewakili Islam, seakan-akan aku ini paling pintar, paling pandai dalam Islam. Sementara aku ini hanya penjaga pintu surau Bang, tukang sapu. Nah jadi tidak boleh kalau di Komal-Komal itu menurut aku pribadi sama menurut kami keislaman tidak boleh. Demikian kira-kiranya sama Bang Conil sebagai Kristen. Jangan pakai pendekatan yang menurut aku pribadi sama menurut kekristenan Bang. Sebab kalau kekristenan tidak perlu sudah dikasih tahu, kami sudah tahu. Yaitu konsep Kristen ini minimal Protestan sama Katolik, Yesus ini inkarnasi jelmaan Tuhan yang menjadi juru selamat, penebus dosa kepada umat manusia. Jadi tidak perlu sudah dikasih tahu itu. Sekarang yang kita kupas di sini, yang kita gali adalah ajaran daripada kitab itu. Sependapat Bang Conil? Sepakat kita menggali kitab supaya ketemu yang namanya kebenaran Bang. Betul? Ya, silakan. Silakan. Nah, ada satu poin yang menarik dari aku, Bang Conil ya. Yang mana bila kita lihat pengajaran daripada Bible, kalau Bang Jibril ini kan mengupas tuntas tentang kodeks atau teks atau terjemahan yang salah, yang diilai, minimal diilai itu. Kalau aku Bang, aku pegang Bible aja yang diilai itu, pakai Bible ilai saja yang ada di Bang Conil sekarang yang sedang dipegang itu. Ternyata di situ pun Bang, kalau aku melihat ajaran dari tokoh yang dianggap Tuhan yaitu Yesus ini Bang, tidak tersambung sama Kristen. Nanti Bang Conil utarakan, jabarkan sama kami, bagaimana Anda meyakini kekristenan yang mayoritasnya mengakui mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai tokoh, padahal ajarannya tidak nyambung sama ajaran Yesus. Nah ini saya kasih contoh kisi-kisi Bang. Di dalam Bible itu Bang ada 9 kriteria ajaran Islam. Tapi aneh kan, yang memegang Bible itu Kristen, bukan Islam. Tapi yang tertuang di dalam Bible itu yang maksud gue yang terjemahan ini Bang, yang diilai sekarang nih. Yang Anda pegang di gereja itu. Itu kitab Kristen tapi 9 kriteria ajaran Islam. Sementara dalam berdialektika, dalam berdialog Bang Conil, aku tidak minta 9 loh Bang Conil. Tidak minta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satu saja ajaran Kristen yang ada di Bible itu ternyata tidak ada. Kalau kemudian slogan kasih yang diutarakan sama mereka Bang, jangankan manusia Bang,
Karena Allah ini Tuhan semesta alam menciptakan kita manusia ini sebaik-baik ciptaannya sebagai makhluk. Anjing bang yang dibawa kulung itu bang, ketika baru beranak dan kita ambil anaknya, marah dia, berarti dia tahu kasih. Jadi jangan kepada manusia. Karena di Islam ini bang melampaui yang namanya kasih itu karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang kepada manusia. Selain kasih juga sayang. Nah, poin-poin yang saya mau bilang sekarang, ke gereja itu kan ke gereja hari Minggu, tidak ada ayat. Menyebut Natal, tidak ada ayat. Menuhankan Tritunggal, tiada ayat. Coloring rebana kebaktian, tiada ayat. Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia juga tidak ada ayat. Tapi kita temukan di Bible itu sebaliknya. Sunat wajib, tidak boleh makan babi, bersujud, berpuasa, mati di kafan, mentauhidkan Allah, bertudung. Ini semua ajaran-ajaran Islam bang, yang ada di Bible. Bukan aku mencucukkan, tapi aku heran gitu loh. Kenapa ajaran Islam ada di Bible, tapi ajaran Kristen tidak ada? Silakan Bang Channel. Sebagai Kristen, bagaimana Anda membenarkan kitab Anda itu dengan tokohnya Yesus untuk menjadi seorang Kristen yang besar beriman Bang? Silakan. Ya baik, jadi saya langsung jawab saja bahwa kitab Taurat itu ditujukan untuk orang Yahudi. Itu hukum di Yahudi, hukum di Israel sana seperti itu. Bahwa mereka sejak dulu itu berada di bawah hukum Taurat, jawabannya iya, karena mereka wilayah hukum daripada hukum Taurat itu adalah mengikat orang-orang Yahudi. Karena mereka yang melakukan perjanjian dengan Tuhan pada saat waktu itu, dan itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian lama di mana Tuhan mengikat janji dengan orang-orang Israel pada saat itu. Nah terus saya ini bukan orang Israel, saya adalah orang Indonesia, tinggal di Pulau Timor ya. Sehingga bagaimana dengan kami? Seperti apa? Apakah kami berada di bawah ketentuan hukum Taurat? Jelas tidak, karena kita bukan orang Israel. Nah, tetapi dengan kedatangan Kristus itu, maka ada yang namanya pesan suci ya, pesan suci atau pengutusan suci. Ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan murid-muridnya dengan kata-kata atau kalimat yang berbunyi bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah itulah yang kemudian karya-karya daripada para rasul itu yang kemudian sampai ke Roma yang pada saat itu merupakan pusat dunia saat itu, dan kemudian sampai ke Indonesia terus kami di sini. Lantas bagaimana dengan saya percaya bahwa Kristus sudah mati dan menebus dosa, dan tentunya ajaran dari Kristus itulah yang kami atau saya ikuti, dan bahwa ketika mengikuti ajaran Kristus kita juga mengetahui tentang hukum Taurat 10 hukum. Ya Bang Cenil, sorry maaf karena sudah kepanjangan Bang. Coba poinnya aja Bang, poinnya apa yang Anda sedang jalankan sebagai Kristen dengan tokohnya Yesus, dan Bang Cenil sudah mengatakan kamu mengikuti Yesus. Coba kira-kira apa? Karena yang kalau dasar pendekatannya Taurat Bang, Taurat itu ingat juga dibenarkan di dalam Al-Quran Bang. 20 perintah Allah yang ada dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 16 itu ada dalam Al-Quran, atau di Ulangan 5 dari nomor 3 sampai 17. Contoh, wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu Tuhan yang esa, tiada yang lain kecuali Dia. Al-Baqarah 163. Contoh, jangan pula engkau sembah berhala, jangan membuat patung yang disembah yang menyerupai apapun. Ada dalam bising kali motor ini. Ada dalam surah Al-Qasas ayat 88. Contoh juga, jangan menyebut selain Hasmaul Husna, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Al-Araf ayat 180. Atau Allah menjelaskan tentang ketetapan Jumat kepada orang Islam yang dulunya Sabat kepada Bani Israel, Al-Jum'ah ayat 9. Contoh juga di dalam An-Nisa 36, berbuat baik kepada orang tua, Al-Furqan 68, tidak boleh membunuh, Al-Baqarah 188, jangan makan hasil curian, atau jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Kalau tidak salah di An-Nisa 29. Ayat 29 kalau tidak salah ya, insyaAllah.
Ini Bang, memang kami benarkan di Islam, ada ayatnya. Tapi poinnya sekarang yang aku mau bilang sama Anda, Kristen, tokohnya Yesus, tapi ajarannya satu ayat pun tidak ada. Kalau kami Bang, Islam, tokoh kami adalah para nabi, melalui para nabi. Di dalam Al-Quran Al-Imran 31. Digalakan kepada orang Islam itu mentaati Rasulnya karena mereka itu mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi taat kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul. Yang juga dikatakan oleh Yesus Bang, dalam Yohanes 12:44. Barang siapa yang taat kepadaku, dia bukan taat kepadaku, tetapi taat kepada dia yang mengutus aku. Itu ati Allah wa ati Rasul Bang. Sehingga poin-poin dari Islam itu bersujud, bersunat, tauhid, puasa, mati di kafan. Ini semua ajaran-ajaran Islam yang ada di Bible. Sementara Bang, kalau hanya baptis, Bang Conel, ingat ya, baptis ini pertama nanti mungkin Aki Jibril boleh ke saya, Aki Jibril kalau monitor. Kalau tidak salah Matius 28 nomor 19 itu loh Aki Jibril. Coba kita kupas dulu Bang Jibril. Boleh minta izin? Ya, saya tambahkan dulu sedikit dulu saya komen. Matius berapa Bang? 28:19. Kalau tidak salah itu hanya sampai 15 itu. Jadi sambung. Ya silakan channel sambil Aki Jibril siapkan. Coba ditanggapi aja dulu. Ya baik, jadi begini, kalau misalnya kita bilang di perjanjian baru tidak ada ajaran, itu kan berarti kita proses membacanya yang menjadi pertanyaan kan. Karena sudah jelas bahwa di dalam perjanjian baru terdapat begitu banyak ajaran daripada Yesus. Salah satunya adalah Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus mematuhi itu 10 perintah Allah, ya. 10 hukum dasar itu adalah hukum dasar. Kemudian dari hukum dasar itu kemudian melahirkan begitu banyak aturan-aturan yang berlaku untuk orang Yahudi, mulai dari tata cara hidup, tata cara dan lain-lain, ada begitu banyak, ya kan. Nah, bagi kekristenan itu adalah melaksanakan 10 mandat, 10 hukum itu, dan juga yang kedua adalah percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan manusia, dan terus melaksanakan kehidupan dengan baik. Nah, saya kira itu tidak ada persoalan dengan itu ya. Begitu. Ya, itu doktrin Bang Junel. Tapi tidak apa-apa Bang Junel. Coba kalau sudah monitor Aki Jibril, karena kalau tidak salah Matius 28 itu hanya sampai 15 itu. 16, 17, 18, 19, 20 itu ayat palsu atau ayat sisipan ditambah-tambah. Akhir Jibril ada ini aplikasinya tentang itu. Saya cek di Sinaiticus dia ada sih. Matius berapa? Matius 18 ya? 28. Oh 28. Bentar, 28. Itu perintah membaptis itu. Ada dia ada. Ada ya? Ada tapi 28. izin ada tapi Bapa dan Roh Kudusnya nggak ada itu. Ya, poinnya di situ, endingnya di 19-nya itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu poinnya, endingnya di situ. Iya, betul. Nah, sekarang gini, Bang Conil ya. Sebelum guru-guruku mencari pencerahan, membuat pencerahan, aku mau kasih tahu dulu. Aku buktikan 2 hal bahwa ayat itu adalah ayat palsu, Bang. Ayat ditambah-tambah. Karena sebenarnya bukan itu saja, tapi oleh karena Bang Conil tadi mengatakan bahwa kekristenan itu berpegangnya dengan baptis, maka aku buktikan dengan 2 hal kenapa ayat Matius 28:19 itu palsu. Pertama, dalam Matius 10 Bang, Matius 10 nomor 5 sampai 6, jelas itu Bang, perikopnya Yesus mengutus ke-12 murid, itu perikopnya itu. Ketika Yesus mengutus 12 murid, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke kuta-kuta orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku adalah umat Israel. Umat Israel itu bukan umat-umat dari luar kekristenan, luar Bani Israel. Kemudian kita lihat juga penegasannya ada di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dipertegas lagi oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 9. Sebab aku berdoa untuk mereka, Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Dan dipertegas pula oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus dalam Matius 13:57 atau Yohanes 7:40. Dan orang banyak itu menyahut, dan orang yang mengikuti dia berkata, dia ini benar-benar seorang nabi yang akan datang. Yang kemudian dijelaskan dalam Matius 2 nomor 6. Nabi yang dijanjikan untuk Bani Israel. Sementara yang kita tahu, yang Aki Jibril bilang tadi, Kristen ini, Bang Channel, ini bukan dari Israel. Ini berpusatnya di Turki. Pertamanya di Turki yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Di Antioquia itu Turki, bukan Bani Israel. Itu yang pertama, membuktikan bahwa itu ternyata ditambah-tambah. Bangsa-bangsa yang dimaksud di situ hanyalah kepada Bani Israel. Yang aku bilang poin kedua, kenapa ayat itu ayat palsu? Kalau Yesus toh mengajarkan baptis, untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Kenapa Yesus sebagai Tuhan yang inkarnasi manusia tidak membaptis satu orang untuk menjadi contoh? Dia malah dibaptiskan oleh orang. Dan kalau syarat untuk menjadi Kristen harus dibaptis, berarti mamanya Yesus ini bukan Kristen, yaitu Maria. Padahal dia yang melahirkan Yesus. Kenapa tidak dibaptis toh Maria toh? Ternyata Bang Channel, banyak hal yang harus kita pikir-pikirkan ketika menjadi Kristen ini. Ketika Anda mengatakan di Kristen itu masih mengikut 10 hukum Taurat, Bang Channel, jangankan 10 Bang, 1 aja sudah gagal. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, jangan menyembah Allah lain. Kira-kira ayat ini 12 denom Kristen saja, tidak usah banyak-banyak. Ditanya Protestan, Katolik, HKBP, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian, Anglican, Basel, SIB, SDA, Mormon, Saksi Yehova, 12. Dan ditanya, siapa Tuhan kalian? 1, 2, 3, jawab. Hancur Bang. Ada firman, ada 100% daging, ada 100% manusia, ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus, Hashem, Yahweh, Yahweh, Yehova. Sementara Bible bilang tadi, yang pertama Bang, akulah Allah, Tuhan yang cemburu, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Sementara yang Bang Channel sedang lakukan sebagai Kristen, Allah daging, Allah firman, Allah anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Yahweh, Allah Hashem, Allah Adonai. Banyak sekali Tuhannya. Sebab itulah Bang Channel, dalam berdialog begini aku bilang, memang kalau kita masih berpegang kepada pikiran yang jeli, yang mencari namanya kebenaran Bang, memang kenapa kami berat kemudian untuk menjadi Kristen. Sebab kami sudah tahu dasarnya Kristen itu bingung. Melainkan nantinya dasar diimani saja, sehingga hancurlah semua ayat-ayat Bible itu. Beribu pun ayat Bible kita utarakan, ketika dilawan dengan perkataan menurut aku dan menurut kami kekristenan, maka sudah hancur semua. Jangankan 1.000, seluruh ayat Bible itu akan hilang. Gitu Bang Channel. Memang Kristen itu harus dipelajari secara mendasar untuk mencari yang namanya kebenaran. Silakan guru-guruku masuk yang aku kepanjangan nanti. Oke, baik, saya tanggapi dulu ya apa yang silakan Bang. oleh Abang tadi. Jadi yang begini, yang pertama bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya itu kan kalau dibaca di dalam kisahnya itu atau dalam tulisannya itu kan di saat itu kan Yesus masih hidup ya, belum disalib waktu itu. Nah, sekarang banyak yang mempertanyakan Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-dombaku. Nah, memang benar ayat itu mengatakan demikian. Karena apa? Karena memang Yesus diutus oleh Bapaknya itu untuk datang kepada umat Israel. Dan memang karya pelayanannya juga terjadi di dalam wilayah Israel, tidak di luar itu. Sehingga ketika dia merekrut murid-muridnya, kemudian murid-muridnya diutus ketika dia belum mati, maka waktu itu mereka murid-muridnya itu melakukan pekerjaan di dalam wilayah Israel.
Nah, itu artinya pengutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat dia masih hidup. Nah, namun setelah dia mati dan kemudian bangkit dan sebelum terangkat ke surga, maka ada pengutusan lagi yang kemudian saudara mengatakan tadi bahwa itu adalah ayat yang ditambah-tambahkan. Tidak masalah, karena mungkin saudara punya dalil sendiri, tetapi bahwa di dalam kekristenan mulai dari Kristen Protestan, Katolik dan segala macamnya semua tidak menganggap seperti itu, bahwa itu ayat sisipan dan lain-lain. Dan di situ terdapat pengutusan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus adalah mengutus murid-murid kepada seluruh dunia. Jadi ketika Yesus datang diutus oleh Bapaknya memang benar kepada orang Israel. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Jadi tahapannya seperti itu. Ada tahapannya di situ. Oke. Begitu ya. Oke, Bang Cunil, Aki Jibril ada monitor kan? Jadi beliau ini memakai Markus 16, Aki. Coba itu Markus 16 pasti ketemu kodeksnya. Oh, Markus 16. Ya silakan host digedein Bang Jibril dulu. Aku biar kecilin dulu. Markus 16. Ini keren nih kalau kita buka nih. Waduh, Markus 16 coy. Ya itu ke seluruh dunia itu, Aki. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Mantap. Nih, di Markus 16 ini 20 bukan ayat sih. Butirnya sampai 20 ya, Bang ya. Merangkum ini di sini. Sementara kalau kita buka dari kodeks ini langsung ya. Ini scanan dari the British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini saya buka Markus 16 nomor 8. Ini transkripnya. Di sini kalau saya ini 16:1, 16:2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma sampai 8, Bang. Cuma sampai sini. Dalam bahasa Inggrisnya itu cuma sampai dia takut. Mereka takut. Jadi kalau saya baca dari sini 18 dengan singkat sampaikan semuanya kabur itu menimpa mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Sampai sini. Berarti sininya nih. Nah ini tambahan, nggak ada di original text karena original textnya cuma sampai 8 abang gua. Dan begitu saya lihat di bawah ini, nah sekalipun ayat Markus 16:19, jadi ayat 9:20 itu tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Jadi yang di manuskrip tertuanya nggak ada, tapi tiba-tiba nambah nanti. Di manuskrip tertuanya nggak ada. Buya, aku ngerokok. Dalilnya apa dalilnya? Aki Jibril sambung dulu. Bentar, aku ngerokok dulu. Oke. Kalau saya mau terusin lagi ya, sebenarnya kalau mau itu Bang, kalau soal ini kan kita lagi bahas kebangkitan ya. Iya. Mantap. Kita bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan. Saya agak bingung nih Bang. Abang bisa ajarin saya nggak? Kita buka 4 kitab ya Bang ya. Kita buka Matius, kita buka Markus, kita buka Lukas, kita buka Yohanes. Ada 4 kitab di sini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kita buka sama-sama kebangkitan Yesus. Di sini juga kebangkitan Yesus. Di sini juga ini kebangkitan juga. Di sini juga kebangkitan Yesus. Ada 4 kitab nih. Kita baca satu-satu ya Bang ya. Saya agak bingung nih Abang, tolong ajarin saya deh. Di Matius 28, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, berarti 2 orang ya, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi
Yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati, pingsan mungkin ya menjadi orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Maka lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia bangkit dan di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya." Ceritanya keren. Jadi begitu dua orang datang, Maria dan Maria yang lain datang. Habis itu ketemu malaikat turun, ada gempa. Habis itu digeser batunya. Habis itu dikasih tahu satu malaikatnya. Oke, mantap. Kita ke Markus. Momen yang sama. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Kobus serta Salome. Nah, ini tiba-tiba bertiga nih, Bang. Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu kepada kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang yang sangat besar itu sudah terguling. Loh, jadi begitu dia datang, udah terguling. Nggak ada gempa, nggak ada malaikat turun duduk di atas batu, dan nggak ada malaikat di depan pintunya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Nah, malaikatnya ini di dalam, memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus," dan seterusnya sama. Jadi ini malaikatnya ada di dalam. Nggak ada gempa, nggak ada penjaga yang pingsan tadi. Habis itu satu malaikatnya di dalam, yang satu di luar. Dan yang ini yang datang 3, yang ini datangnya 2. Siap, kita sambung ke Lukas. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian. Nah, tiba-tiba nggak ada gempa juga. Habis itu malaikatnya nggak di luar, duduk di atas batu, nggak ada penjaga. Tapi tiba-tiba 2 malaikatnya di dalam, bukan 1. Dia beda lagi sama yang ini. Oke, kita ke Yohanes. Insya Allah nih menyambung nih dia cerita 3 tadi. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Nah, ini sendiri Maria Magdalena, nggak berdua, nggak bertiga, ke kubur itu. Dan ia melihat melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, berarti nggak digulingin, diambil. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata kepada, nah ini nggak masuk ke kuburan. Dia nyari Simon Petrus dan murid-murid lain, dia nggak masuk, nggak ketemu malaikat. Jadi dia ke kuburan, lihat itunya udah kebuka, abis itu dia lari nyari temennya. Nah, jadi dari 4 kesaksian ini, Bang, ini sebenarnya ceritanya kayak gimana sih, Bang? Saya mau tahu nih, fudul nih, saya pengen kepo. Iya, baik. Jadi dari kisah itu, artinya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menunjukkan satu hal, bahwa cerita tersebut adalah benar. Karena tidak ada semacam upaya untuk menyeragamkan di situ, tidak. Tetapi bahwa kita melihat daripada kisah itu menunjukkan bahwa memang ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, sebagaimana di Salome ikut nggak? Jelaskan di dalam Markus bilang Salome ikut, Yohanes bilang cuma 1, Maria Magdalena doang yang datang, Maria yang lain nggak datang. Iya, justru habis itu Lukas adanya kita melihat situ bahwa bagaimana kitab itu ditulis dengan jujur ya.
Artinya bahwa Nggak, di situ kita nggak tahu nih. Jadi siapa yang datang, malaikatnya ada berapa bang? ada. Coba deh, ada berapa malaikat nih? Di luar apa di dalam? Ya, ya di situ kan sudah dijelaskan, sudah dibacakan bahwa ketika mereka ke sana, intinya bahwa ketika mereka masuk ke ternyata ada malaikat di dalam yang memberitahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya, Nggak, jadi malaikatnya di luar apa di dalam? Bang, ada gempa nggak? Habis itu ada penjaganya nggak? ya bahwa dalam kitab Matius itu dia menjelaskan bahwa sebelum terjadinya batu itu tergulingkan, yang menggulingkan adalah malaikat. Dan itu cocok dengan Markus, Lukas, dan Yohanes bahwa batu itu digulingkan oleh malaikat. Tetapi di dalam kitab Matius itu ada penjelasan lebih jauh mengenai keadaan pra batu terguling. Keadaan Matius kan cerita malaikatnya duduk di atas batu. Sementara Markus cerita malaikatnya ada di dalam. Lukas cerita 2 malaikatnya di dalam. Yohanes nggak, dia malah manggil temen. Jadi sebenarnya yang mana nih? Ini menurut saya nih bang, kalau 4-4-nya dipanggil KPK nih bang, ini kena semua nih bang. Iya, maksudnya begini bang, apa yang tertulis itu demikian, itu menunjukkan bahwa memang yang pertama bahwa Alkitab itu atau Perjanjian Baru itu ditulis dengan tanpa ada rekayasa di situ ya, tanpa ada rekayasa, artinya dia ditulis seperti apa adanya. Tetapi bahwa dalam kitab Matius itu ada keadaan pra. Nah, masalahnya di sini bang, ini koneknya sama yang tadi bang. Kan tadi saya tunjukin ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes 20. Nah, yang ini bang, ini ayatnya sebenarnya original teksnya, ini cuma sampai 8 bang. Ini nggak ada, ini tambahan. Jadi sebenarnya di Markus nggak menceritakan kebangkitan Yesus. Ini ayat nggak ada di original teksnya, kan tadi kita udah buka, nggak ada ini nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari manuskrip aslinya, yang ini ada, yang ini nggak ada, yang ini ada, yang ini ada, dan ceritanya beda-beda. Jadi ini lebih nyocokin kemana, saya nggak paham. Itu yang saya bingung, gimana sih ini sebenarnya kejadiannya? Karena saya fudul kan, fudul kepo kan, mau nanya, ini gimana sih sebenarnya ini? Malaikatnya satu di luar, apa 2 di dalam, apa 1 di dalam, apa yang 1 manggil temennya, habis itu siapa yang datang? Nih gimana nih ceritanya nih? Ya. Jadi boxnya begini, abang kan fokus pada hal-hal yang seperti itu. Kan ini di situ tertulis Injil menurut kesaksian Matius, Injil menurut kesaksian Markus, Injil menurut kesaksian Lukas, dan menurut kesaksian Yohanes. Bahwa kemudian di dalam penulisan itu ada yang mengenai jumlah orang ya, jumlah orang. Jumlah malaikat bang, masa kecil malaikat bang? Saya rasa kalau saya ketemu malaikat 1 apa 2 pasti jelas deh bang. Nggak mungkin teman saya bilang 1, abis itu saya bilang 2, abis itu saya bilang 1 bilang nggak lihat. Ini malaikat loh bang. Ya, artinya begini. Bukan tuyul yang kecil-kecil kayak di sedengkul kita, bukan. Ini malaikat. Dari keempat kitab ini, bahwa di dalam pencantuman jumlah orang, terus mengenai peristiwanya, ada sedikit, ada yang mengangkat soal nama-nama orangnya lengkap siapa yang datang itu, terus yang lain cuma mencantumkan 1 nama, terus mengenai yang di Matius lupa mungkin ya, menceritakan tentang peristiwa sebelum tergulingnya batu kubur itu, lupa mungkin. Yang lain mengatakan bahwa, tapi kalau gempa kan semua ngerasain kan pasti bang. Kalau gempa, masa cuma Matius yang ngasih tahu gempa? Tiga-tiganya nggak merasa gempa gitu? Kan apa di situ tidak ini gempa lokal apa? Gempanya tuh seperti apa kan tidak diuraikan. Apakah gempanya dia hanya berlangsung di sekitar wilayah itu saja, ataukah dia gempa-gempa alam ya kan? Gempanya ini kali, gempanya 1 RT gitu doang kali ya. Jadi yang Markus, Lukas sama Yohanes tuh nggak berasa gempanya. Ya, tapi dari penjelasan Matius di situ sudah menggambarkan jelas bahwa sebelum batu kubur itu terbuka, itu ada satu peristiwa, yaitu peristiwa gempa. Siap. Gempa karena apa? Karena adanya malaikat ya, yang gempa lokal. Feeling saya gempa rohani nih.
Gempa rohani. Iya, gempa rohani. Enggak, Ini gempa ketoprak saya udah datang. Saya mesti makan ketoprak. Dari Sebentar, keempat izin nih. saksi ini, Kenapa baru makan ketoprak? Udah makan siang mau makan ketoprak. Enggak, saya bingung nih, bikin lapar. Dari Saya nggak keempat tahu nih tulisan- Bang, yang mana yang malaikat dia gempanya gempa Itu RT lagi. yang pokoknya di antara ketiganya ada Tuhan. Udah Bang Jibrilnya ribet banget. Pokoknya itu bertiga mereka, 2 malaikat 1 Tuhan. Udah yang mana satu ya terserah aja lah. Mana sih Bang Jibril ini nggak ngerti. Pokoknya ada salah satu di ya antaranya artinya itu bahwa Tuhan. memang Alkitab itu ditulis apa adanya, tidak ada unsur-unsur yang lain-lain. Dia adalah menceritakan seperti apa adanya. Maksudnya nggak ada unsur lainnya, maksudnya gimana nih? Maksudnya menceritakan sesuai dengan Maksudnya apa tidak ada adanya gitu. unsur untuk merekayasa atau apa segala Oh macam. ada nih, saya kasih data kalau kitab Anda ada rekayasanya ya. Aduh bang turun tangan juga nih ya. Ini pertama Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak ada unsur rekayasanya, itu bohong. Justru di kitab Anda itu banyak rekayasanya. Saya kasih satu contoh kasus bahwa kitab Anda itu ada rekayasa. Silakan. Ya. Silakan Anda buka Yesaya pasal 63 nomor 9 ya. Oke, bisa dibantu ya? Soalnya Ya, saya buka di sini ya. Saya suka membantu, silakan Bang. By the way, biasanya ketika saya bernarasi itu pasti saya yang bukain data, bukan orang Kristen yang saya suruh buka data. Saya hanya suruh orang Kristen buka data supaya apa yang saya omongkan itu dianggap tidak dipercaya begitu. Ya. Biasanya Ya. kami kalau umat Islam ini kalau bicara tuh pasti kami yang tunjukin data, Bang. Biasanya gitu. Bentar ya. Saya buka dulu di sini tentang ini dia 63 ayat 9. Tadi kayaknya udah dibahas Bang Jibril ya, belum ya? Bang Jibril belum bahas ini ya. Yesaya 639 ya. Oh ya, dia lagi makan ketoprak ya. Nih Bang ya. Pertama saya mau menunjukkan ada yang merekayasa kitab Anda. Saya tidak tahu yang mana. Yang mana saya tidak tahu. Actually saya tidak tahu dan tidak paham. Siapakah perekayasa kitab Anda? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, izin saya buka buka cam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mayasya. Loh, mana abangnya? Itu dijambak sama ini roh kegelapan. Mental. Bang Jibril juga nggak ada. Bang Jibril kemana? Wah, ketarik bareng tuh, kabur berdua mereka. Aduh, hidung aku tuh geli dari tadi, tau nggak? Loh, pada kenapa? Kok semua pada hilang? Hello. Baru aku mau akrobat, udah pada hilang semua, bentar lagi semua. Kenapa sih? Si Epi mungkin nge-report barusan ya Bunda. Hah? Dia ini terus tenggelam terus si Epi.